Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini bersama saya Sansa Nurhasana dengan NIM 23810500085. Di sini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu konsep peluang dasar. Nah, apa itu peluang dan bagaimana cara menghitungnya? Mari kita simak penjelasannya. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita tahu dulu apa target kita hari ini. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama yaitu teman-teman diharapkan dapat memahami pengertian peluang suatu kejadian dengan tepat. Yang kedua yaitu mampu menentukan nilai peluang baik secara eksperimen atau empiris maupun teoritis. Dan yang ketiga yaitu teman-teman bisa menggunakan konsep peluang ini dengan memecahkan masalah sederhana. Nah, untuk memulai, coba kita berdiskusi sebentar. Nah, bayangkan kamu memegang sebuah dadu. Nah, jika kamu melempar dadu tersebut sebanyak 6 kali, apakah kamu yakin setiap angka mata dadu 1-6 akan muncul masing-masing tepat 1 kali? Jawabannya belum tentu kan? Nah, bisa jadi angka 6 muncul 2 kali atau angka 1 tidak muncul sama sekali. Ketidakpastian inilah yang membawa kita pada konsep peluang. Jadi, apa sebenarnya peluang itu? Peluang adalah sebuah nilai atau angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu kejadian akan terjadi. Nah, nilai peluang ini selalu berada di antara 0 dan 1. Nah, jika nilainya 0, artinya kejadian itu mustahil terjadi. Nah, jika nilainya 1, artinya kejadian itu pasti terjadi. Nah, dalam matematika, peluang biasa kita tuliskan dalam bentuk pecahan, desimal, atau persen. Dalam mempelajari peluang dasar, kita akan membagi pembahasannya menjadi 2 jenis utama, yaitu peluang empiris dan peluang teoritis. Nah, apa bedanya? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini peluang empiris sesuai namanya. Nah, peluang ini dihitung berdasarkan hasil kejadian nyata atau percobaan yang telah dilakukan. Rumusnya adalah banyak kejadian yang diinginkan dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Nah, contohnya seorang siswa melempar koin sebanyak 100 kali. Nah, ini adalah total percobaannya. Nah, ternyata sisi angka muncul sebanyak 40 kali. Nah, lalu berapakah peluang munculnya sisi angka dan sisi gambar? Nah, di sini mari kita jawab yang pertama, itu peluang munculnya sisi angka. Nah, diketahui banyak percobaannya adalah tadi itu 100 kali. Nah, banyak kejadian muncul angkanya adalah 40 kali. Nah, maka peluangnya adalah 40 dibagi 100. Nah, jika kita sederhanakan pecahannya sama-sama dibagi 20, nah maka kita mendapatkan hasil 2/5. Nah, jadi peluang empiris munculnya sisi angka adalah 2/5. Nah, selanjutnya bagaimana dengan peluang munculnya sisi gambar? Nah, tadi total lemparan 100 kali dan sisi angka munculnya 40 kali. Berapa sisanya adalah sisi gambar? Berarti 100 dikurangi 40 sama dengan 60 kali. Nah, maka peluang sisi gambar adalah 60 dibagi 100. Nah, kita sederhanakan lagi pecahannya. Hasilnya adalah 3/5. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kedua, yaitu peluang teoritis. Nah, jika peluang empiris berdasarkan percobaan, maka peluang teoritis berdasarkan kemungkinan, di mana semua hasil dianggap memiliki kesempatan yang sama tanpa perlu melakukan percobaan berulang-ulang. Nah, rumusnya yaitu banyak kejadian yang diinginkan dibagi dengan jumlah semua kemungkinan atau ruang sampel. Nah, contohnya di sini ada contoh soal. Ketika sebuah dadu dilempar, manakah yang lebih mungkin sering muncul? Mata dadu 2 atau mata dadu 5? Nah, di sini kita bedah. Nah, sebuah dadu standar memiliki 6 sisi. Angkanya itu 1, 2, 3, 4, dan 4, 5, dan 6. Nah, jadi total seluruh kejadian atau N-nya yaitu 6. Nah, untuk mata dadu 2 hanya ada satu angka, 2 di dadu. Maka peluangnya P-nya itu 1/6. Nah, untuk mata dadu 5 juga hanya ada satu angka 5 di dadu, maka peluangnya juga 1/6. Nah, kesimpulannya, berdasarkan perhitungan teoritis,
nilai peluang munculnya mata dadu 2 dan mata dadu 5 adalah sama besar, yaitu 1/6. Nah, jadi tidak ada yang lebih sering muncul secara teori. Nah, baik, kita lanjut ke sifat dasar dari peluang, yaitu rentang nilainya. Nah, teman-teman harus ingat, nilai peluang itu tidak pernah kurang dari 0 dan tidak pernah lebih dari 1. Nah, jika peluang 0 itu artinya kejadian tersebut mustahil terjadi, contohnya manusia bisa terbang tanpa alat. Nah, jika peluangnya 1, artinya kejadian itu pasti terjadi, contohnya matahari terbit dari timur. Nah, peluang yang kita hitung sehari-hari biasanya berada di antara 0 dan 1, yang artinya kejadian tersebut mungkin terjadi. Nah, sebelumnya kita sudah menyinggung soal peluang teoritis. Nah, ini adalah cara menentukan peluang tanpa melakukan percobaan fisik atau berulang-ulang. Nah, logikanya sederhana. Nah, ambil contoh sebuah dadu. Nah, dadu punya 6 sisi angka 1-6. Nah, karena bentuk dadu itu simetris, maka setiap angka punya kesempatan yang sama untuk muncul. Nah, jadi tanpa perlu melempar dadu 1000 kali pun, kita tahu bahwa peluang munculnya angka berapapun, misalnya angka 3, adalah pasti 1/6. Nah, di sini lalu bagaimana jika tantangannya dinaikkan? Nah, bagaimana jika kita melempar 2 dadu sekaligus? Nah, untuk kasus 2 kejadian seperti ini, kita tidak bisa menebak begitu saja. Nah, kita perlu melihat semua kemungkinan yang bisa terjadi. Biasanya kita menggunakan tabel atau diagram pohon. Nah, karena satu dadu ada 6 sisi, maka jika 2 dadu dilempar, total kemungkinannya adalah 6 dikali 6, yaitu ada 36 kombinasi pasangan angka. Supaya lebih jelas, nah mari kita lihat contoh kasusnya. Misalnya 2 dadu dilempar bersamaan. Berapa peluang jumlah mata dadu yang muncul adalah 9? Nah, pertama ingat, total kemungkinannya tadi ada 36. Nah, kedua, cari pasangan angka yang kalau dijumlahkan hasilnya 9. Ada 4 pasang, yaitu 3 dan 6, 4 dan 5, 5 dan 4, dan 6 dan 3. Nah, jadi peluangnya adalah 4 dibagi 36. Nah, kalau disederhanakan hasilnya adalah 1/9. Nah, selanjutnya ada konsep penting bernama peluang komplementer. Nah, sederhananya ini adalah peluang kebalikan atau peluang suatu kejadian tidak terjadi. Rumusnya 1 dikurangi peluang kejadian tersebut, 1 dikurangi peluang. Nah, contohnya peluang muncul angka 6 adalah 1/6. Nah, maka peluang muncul angka bukan 6 adalah 1 dikurangi 1/6 sama dengan 5/6. Nah, konsep ini sangat berguna untuk memecahkan masalah yang rumit dengan cara berpikir terbalik. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya, untuk apa sih kita belajar peluang? Ternyata manfaatnya banyak banget loh di sekitar kita. Contohnya tuh, perkiraan cuaca. Di sini di kota Cirebon, jika dibilang peluang hujan hari ini besar, nah kita bisa antisipasi bawa payung. Nah, yang kedua itu ada undian. Nah, kita bisa mengukur seberapa besar harapan kita untuk menang. Nah, lalu ujian. Nah, bahkan saat menebak jawaban soal pilihan ganda pun ada hitungan peluangnya. Nah, jika ada 4 opsi, peluang benar menebak asal adalah 25%. Nah, jika lebih baik belajar daripada lebih baik belajar daripada menebak ya. Adapun implementasi dalam dunia kerja, industri dan usaha. Nah, di sini implementasi di dunia kerja. Karyawan di situ ada gambar karyawan di depan laptop dan grafik. Nah, di dunia profesional, peluang dipakai untuk pengambilan keputusan strategis. Nah, contohnya pertama di bidang SDM atau HRD. Nah, misalkan dari 50 karyawan yang ikut pelatihan, rata-rata 40 orang lulus ujian sertifikasi. Nah, maka peluang kelulusannya yaitu 40/50 sama dengan 0,8 atau bisa diganti persen jadi 80%. Nah, dengan data ini manajer bisa memprediksi bahwa
program pelatihannya sukses dan bisa dilanjutkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, di situ juga ada contoh kedua. Di situ ada gambar pabrik dan pabrik botol minuman. Nah, di sini contohnya kedua, di dunia industri atau pabrik, seorang manajer produksi memeriksa 1000 botol minuman dan menemukan 50 diantaranya rusak. Nah, maka peluang produk rusak adalah 50/1000. Diperoleh hasil 0,05 atau bisa disederhanakan menjadi 5%. Nah, angka 0,05 ini penting bagi manajer untuk mengontrol kualitas mesin dan meminimalkan kerugian perusahaan di masa depannya. Nah, selanjutnya di situ ada gambar toko dan transaksi jual beli. Nah, contoh terakhir di dunia bisnis dan penjualan. Nah, dari 100 orang yang masuk ke toko, ternyata rata-rata yang jadi pembeli hanya 30 orang. Nah, maka peluang terjadi penjualan konversi di sini adalah 30/100 sama dengan 0,3. Nah, jadi pemilik toko tuh jadi tahu jika dia ingin mendapatkan 60 pembeli, dia harus mendatangkan setidaknya 200 pengunjung berdasarkan peluang tersebut. Nah, jadi teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita tentang teori peluang. Nah, mari kita simpulkan. Peluang adalah cara kita mengukur kemungkinan suatu kejadian yang nilainya selalu di antara 0 sampai 1. Nah, bisa juga dicari lewat percobaan empiris atau lewat hitungan logika yaitu teoritis. Nah, dan yang terpenting, pemahaman peluang sangat membantu kita dalam mengambil keputusan yang lebih cerdas, baik di keseharian maupun di dunia kerja. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan membuat matematika jadi lebih menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.